Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan
jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Allah berfirman di dalam Ulangan 30 ayat 2 dan 3 berkata, bila kau berbalik pada Tuhan Allah yang setia, dengar suaranya yang difirmankan. Pada hari ini kita maupun anak cucu kita taat pada perintahnya yang difirmankan, maka Tuhan Allah memulihkan hidup kita, bahkan melindungi kita. Jangan takut, Dia sertai. Jangan cemas, Dia penolongmu. Yesus berkuasa selamatkan kita semua. Bila kau berbalik pada Tuhan Allah yang setia,
dengan suaranya yang difirmankan. Pada hari ini kita maupun anak cucu kita taat pada perintahnya yang difirmankan. Maka Tuhan Allah memulihkan hidup kita, bahkan melindungi kita. Ya, jangan takut, Dia sertai. Jangan cemas, Dia penolong kita. Oh, Yesus berkuasa selamatkan kita semua. Maka Tuhan memulihkan hidup kita, bahkan melindungi kita. Jangan takut, Dia sertai. Jangan cemas, Dia penolongmu. Yesus berkuasa selamatkan kita semua. Yesus berkuasa selamatkan kita. Yesus berkuasa selamatkan kita. Yesus berkuasa selamatkan kita semua. Shalom, mari kita perkatakan DNA kita, yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya, Jemaat GB Maker, Louis Brother, grup doa, dan juga mungkin saudara baru pertama kali mengikuti acara online ini. Saya ucapkan shalom, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
kiranya damai sejahtera dari surga turun memenuhi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, haleluya, haleluya. Ya, sebuah pujian yang kita baru dengar tadi, saya percaya pujian ini dapat menguatkan kita, karena memang Tuhan adalah yang kekuatan kita, benteng kita. Oleh sebab itu kita harus tetap bersuka cita ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Allah yang berjanji adalah setia. Setuju, katakan amin. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kembali berjumpa dengan jemaat, dengan Louis Brother, grup doa dengan saudara-saudara seiman yang mengikuti acara ini. Dan kami bersuka cita sekali bisa berjumpa kembali, dan terutama kami sama-sama akan menikmati puji-pujian dan menikmati firman-Mu Tuhan, yang merupakan kekuatan bagi kami, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan yang lemah, firman-Mu Tuhan yang akan melindungi kami yang ketakutan, firman-Mu yang akan memelihara, menjaga, mencukupi segala kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya, dan urapilah baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sehingga kami semuanya diberkati. Dan biarlah pada hari ini juga merupakan ada spesial momen Tuhan, di mana kami boleh menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kami boleh menyatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang siap menikmati ibadah dan pujian sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sebuah pujian yang sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang saya beri judul ya Rancangan Tuhan. Ini lagu ada di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Referennya ada di dalam Yeremia 12 ayat yang ke-29, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan bersama-sama. Ada teksnya juga di bawah. Perhatikan kata-kata daripada lagu ini. Rancangan-Mu bukanlah rancangan-Ku, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalan-Mu dari jalan-Ku. Sekali lagi, rancangan-Ku, rancangan-Mu bukanlah rancangan-Ku, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalan-Mu dari jalan-Ku. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangan-Mu bagiku Tuhan bukan kecelakaan, rancangan-Mu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancangan-Mu bagiku hari depan penuh harapan, rancangan-Mu indah bagiku. Oh haleluya. Mari sekali lagi, rancangan Tuhan. Rancangan-Mu bukanlah rancangan-Ku, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalan-Mu dari jalan-Ku. Rancangan-Mu bukanlah rancangan-Ku, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku. Setinggi langit dari bumi, tingginya
kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus, damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu bagiku bukan kecelakaan. Amin. Rancanganmu bagiku Tuhan, damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu indah bagiku. Rancanganmu indah bagiku. Indah Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Rancangan Tuhan indah bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya pujian tadi saya percaya ya, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan dan kalau kita sungguh-sungguh mempraktekkan dalam kehidupan kita, ya maka saya percaya mujizat itu pasti akan terjadi. Perlindungan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu sekalian, ya kita akan menikmati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita melihat bahwa semua orang di dunia ini ya membutuhkan apa? Perlindungan. Ya di dalam kehidupan kita, ya baik itu perlindungan di dalam segala apa saja, baik itu dalam mara bahaya, baik dalam sakit penyakit, ya maupun juga maut sekalipun juga ya yang mengancam manusia, ya kita memerlukan perlindungan. Ya, tidak sedikit Bapak Ibu sekalian orang yang mencari perlindungan dengan cara-cara ya dengan kuasa kegelapan, pendidikan paranormal, ya dukun dan sebagainya. Tujuan apa? Supaya mereka pun terlindung, supaya mereka pun terpelihara, supaya mereka pun terjaga. Namun bagi saudara dan saya, ya orang yang percaya ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi tempat perlindungan kita yang kokoh dan kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, karena pemazmur berkata di dalam Mazmur 9 ayat ke-10, di sana berkata, demikianlah Tuhan, dikatakan ya Mazmur 9 ayat 10 saya baca, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, kesesakan artinya kita tidak tahu apalagi itu harus hadapi. Ya, kita panik, bingung, mengalami semuanya. Disitulah Tuhan adalah tempat perlindungan orang yang di dalam kesesakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini ya menjadi topik pembicaraan kita sampai dari bertahun sepanjang tahun ini, bahkan seluruh dunia, tentang virus yang ganas itu. Ya, virus Corona 19 Bapak Ibu, yang sudah sangat merenggut begitu banyak sekali nyawa daripada manusia, sehingga membuat orang menjadi sangat ketakutan, bukan lagi ketakutan tapi sangat ketakutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika saya merenungkan demikian, bahwa ternyata di Alkitab juga ada yang pernah bercerita sebuah kisah ya, di mana ya di dalam Kejadian Bapak Ibu, di dalam Kejadian 12 itu tentang 10 tulah, masih ingat nggak? Tentang 10 tulah juga bercerita bagaimana orang-orang Mesir anak-anak sulungnya pada mati semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya betapa gemparnya kota itu, ketakutan menghantui mereka karena terjadi tulah ya, di mana dalam waktu serentak
ya anak-anak sulung daripada orang Mesir mati semuanya. Tetapi kita melihat di saat yang bersamaan pula, ya bagaimana Tuhan ya melindungi bangsa Israel sehingga tidak ada satupun anak sulung daripada orang-orang Israel yang mati oleh karena tulah itu. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan belajar ya ada 2 ayat saja di dalam firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Keluaran 12 ayat 22 sampai 23, ya supaya saudara yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini, ya bahkan ya seluruh dunia pemerintahan juga sedang mengalami ketakutan. Ya sehingga di mana-mana terjadi lockdown dan juga kita hari-hari ini juga sedang terjadi pembatasan waktu kita. Ya oleh sebab itu mari kita simak baik-baik firman Tuhan bersama-sama. Mari kita baca dalam Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Di sana kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu. Dan dikatakan darah itu kamu harus sapukan, ya poleskan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Ya dikatakan, dan yang kedua, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 23. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah. Jadi bukan Tuhan yang memusnahkan atau menulahi, ya adalah pemusnah. Ya kita tahu siapa itu pemusnah. Masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi atau menularkan kematian itu. Nah, kita melihat bahwa pemusnah ini adalah itu yang disebut malaikat maut. Ya Bapak Ibu sekalian, ya malaikat maut, ya Tuhan cuma melewati melihat, ya kalau ada darah di ambang pintu, maka Tuhan melewati, ya tetapi begitu ya Tuhan melewati dan tidak melihat ada darah, bukan Tuhan yang memusnahi, tapi malaikat maut yang akan menulahi penyakit atau pembunuhan itu, sehingga anak-anak sulung daripada seluruh bangsa Mesir dikatakan mati semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kita melihat bahwa hal yang luar biasa di mana anak-anak sulung dari orang-orang Israel tidak ada satupun yang binasa dikatakan. Nah, bagaimana itu terjadi Bapak Ibu? Ya sekali lagi bahwa melalui tulah yang ke-10 ini Tuhan yang melakukan bagiannya Tuhan. Perhatikan ada 2 tadi pembacaan. Bagiannya Tuhan yaitu melindungi, ya menyelamatkan dengan memoleskan darah pada ambang pintu. Ya, dan bagian daripada Tuhan itu memberkati saudara dan saya. Bagian daripada Tuhan itu menjauhkan saudara dan saya daripada kematian yang sia-sia. Ya, dan bagian yang kedua dikatakan, ya di mana bangsa Israel dikatakan, ya mereka melakukan tugas mereka, bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka. Ya inilah menjadi bagian yang kita harus pelajari pada pagi hari ini, supaya saya percaya bahwa kalau Tuhan melakukan hal demikian kepada bangsa Israel, menjaga, melindungi, ya saya percaya Tuhan juga akan melakukan yang sama buat saudara dan saya. Setuju katakan amin. Ya oleh sebab itu kasih tahu sebelah kiri kanan, ya dengar firman Tuhan dengar baik-baik, dengar firman Tuhan pagi-pagi dengan baik. Oke, mari kita masuk aja. Yang pertama dikatakan bagian Tuhan. Ya, apa bagian Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 22 bagian B? Dikatakan darah itu kamu harus sapukan, poleskan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Nah, jadi kita melihat bagi bangsa Israel, ya darah anak domba itu adalah benteng perlindungan ya bagi mereka. Ya darah anak domba itu merupakan yang memproteksi mereka daripada hal yang buruk, daripada kebinasaan, daripada virus-virus, bahkan bakteri-bakteri, sehingga tidak ada satupun juga hal yang buruk itu terjadi. Mereka sangat amat percaya akan hal itu, sehingga ketika Tuhan menyuruh mereka untuk memotong anak lembu dan memoleskan, mereka melakukannya itu dengan tepat sekali.
Ya, dan kita tahu bahwa bagi saudara dan saya, ya, darah Yesus ya, adalah benteng perlindungan bagi saudara dan saya. Ya, darah Yesus ya, adalah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Darah Yesus yang memproteksi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita berdoa, ya ini ya, kalau kita berdoa, Bapa tutup bungkuslah ya kami sekeluarga dengan darah Yesus. Itu berarti pengertiannya Bapak Ibu, bahwa kuasa ya kegelapan tidak bisa menyerang kita. Virus-virus penyakit tidak bisa menyerang kita. Kecelakaan itu tidak akan bisa menimpa kita. Roh-roh jahat tidak bisa mengganggu kita. Bahkan kematian pun tidak bisa menjamah kita. Ya, karena tidak bisa menembusi benteng itu. Karena ada pertahanan, ada darah Yesus yang saat kita berdoa yang melindungi, menjaga, memelihara kita, memproteksi kita sehingga kita terlindung. Yang mendengar katakan amin. Ya, kuasa darah Yesus ini sungguh ya jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada darah anak domba. Darah anak domba saja dipoleskan di ambang pintu, maka tidak akan terjadi kematian bagi anak-anak sulung daripada orang-orang Israel. Ya, tetapi terjadi ya ketika darah itu tidak ada di ambang pintu, maka terjadilah pembinasaan atau tulah itu. Nah, kita melihat Bapak Ibu sejak ya pandemi ini terjadi dari tahun yang lalu, Bapak Ibu, kita biasanya ibadah itu melakukan perjamuan itu hanya sebulan sekali pada awal minggu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sejak pandemi ini terjadi, Bapak Ibu, yang kami melakukan perjamuan kudus itu sebulan 2 kali, yaitu minggu pertama dan minggu yang ketiga. Oleh sebab itu, please, saya mohon sebagai hamba Tuhan, jangan sampai Bapak Ibu mengabaikan perjamuan kudus ini. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengikuti perjamuan kudus ini. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan, ya itu hanya sebuah liturgi, itu sebuah aturan yang dibuat manusia. Please, saya mohon, ya mari kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita minum darah dan makan tubuh melalui roti dan anggur ini. Itu bukan sebuah liturgi, itu bukan sebuah lambang, itu sebuah iman yang nyata bahwa darah Yesus akan memproteksi kita, darah Yesus yang akan melindungi kita, darah Yesus yang akan memelihara kita daripada virus-virus, daripada kebinasaan ini. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sekalian, saya bersaksi ada seorang wanita jemaat, dia bercerita pada waktu dia berjalan-jalan dan kemudian dia harus pulang, itu sudah agak malam, mungkin dari mall, Bapak Ibu, dan kemudian dia pesan becak, Bapak Ibu. Dia naik becak karena pikirnya juga nggak terlalu jauh, dia naik becak, Bapak Ibu, dan kemudian ketika abang becak ini mulai mendayungkan, becaknya sudah berjalan, dan wanita ini mulai merasakan bahwa abang becak ini kok tidak mengikuti di jalan yang ramai, tidak mengikuti jalan yang biasa, ini kok dia ambil jalan yang sepi dan agak gelap. Dia sudah mulai khawatir dan was-was, tetapi dia tetap percaya bahwa gak mungkinlah abang becak ini akan berbuat hal-hal yang buruk kepada dia, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian apa yang dia lakukan, Bapak Ibu sekalian? Dia mulai berdoa, dia mulai berdoa. Kemudian dia mulai minta darah Yesus jaga lindungi saya, darah Yesus proteksi dan saya. Dan ternyata Bapak Ibu, sampai di tempat yang sepi dan agak gelap, tiba-tiba abang becak itu menghentikan becaknya dan dia mau turun. Kemudian dia hendak merampok, mengambil tas daripada wanita ini. Tiba-tiba ini wanita berteriak, darah Yesus. Ketika ini wanita berteriak, darah Yesus, Bapak Ibu, wanita ini juga kaget karena tiba-tiba abang becak yang sudah mau mengambil tas tiba-tiba balik, dia lari meninggalkan orang itu dan meninggalkan becak, dia kabur, Bapak Ibu. Dan kemudian si wanita ini turun dari becak dan kemudian berjalan pulang sampai di rumah dengan selamat.
Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa darah Yesus itu bukan sekedar ya liturgi atau sekedar sebuah ucapan ya basa-basi, tetapi benar darah Yesus itu memproteksi kita. Darah Yesus itu melindungi kita. Darah Yesus, oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu kita harus berdoa, ya banyak berdoa. Hari-hari ini minta darah Yesus kemana sebelum keluar rumah. Darah Yesus tutup buku saya. Ya kemana kita pergi minta darah Yesus tutup buku saya. Dan terutama Bapak Ibu, ya perjamuan itu jangan diabaikan. Yang setuju katakan, kasih tahu sebelah kiri kanan, Pak, Ma, jangan diabaikan. Kasih tahu anak-anakmu, ikutilah perjamuan, ikutilah perjamuan. Dan sebentar kita akan ikuti perjamuan yang akan dipimpin oleh gembala pembina kita, ya Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Jaharjo. Persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu sekalian. Setuju katakan amin. Ya, ada sebuah pujian Bapak Ibu yang judulnya itu Kau Yesus Perlindunganku. Ini satu pujian yang luar biasa dan mari kita akan nyanyikan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, lagu ini ada di dalam Mazmur 91 ayat yang kedua, refnya ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa membuka, tetapi nanti juga ada teksnya. Yuk kita nyanyikan sama-sama sekali lagi. Kau Yesus perlindunganku, pertahananku. Kau Yesus sungguh Allahku yang ku percaya. Kau Yesus, Kau Yesus perlindunganku, Kau Yesus sungguh Allahku yang ku percaya. Dengan kembangnya yang tudungi di bawah sayapnya, ku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok dengan kembangnya yang tudungi di bawah sayapnya, ku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, ya, Tuhan sudah berjanji melakukan bagiannya untuk menjaga, melindungi kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Yang bagian yang kedua adalah bagian saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 22 bagian C. Kejadian 12 ayat 22 bagian C dikatakan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Nah, ini saudara, ini bagian daripada kita. Dikatakan seorang pun, termasuk saya, ya kamu tidak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah. Ya, ini bagian kedua, ini bagian yang sangat amat penting sekali. Ya, supaya Bapak Ibu jangan sedikit-sedikit, ya katanya Tuhan menjaga, melindungi. Ya, gimana Tuhan menjaga, tapi saya kok kena sakit, saya kok kena mengalami petaka dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bahwa hari-hari ini ada hari-hari yang khusus, yang spesial. Ya, lihat aja ya, bagi bangsa Israel juga, kamu harus stay di rumah sampai pagi, dikatakan. Jadi tidak sepanjang tahun saudara kita akan tinggal terus di rumah, tidak. Pada hari-hari khusus seperti hari-hari ini, kita harus stay di rumah, kita harus tinggal di rumah.
Ya kita harus, ini hal yang sangat penting. Kecuali Bapak Ibu kalau itu memang urgent ya, kecuali itu sangat penting, saudara harus bekerja ya, mencari nafkah untuk kebutuhan keluargamu. Ya kecuali kalau ini, kalau hanya pergi ke mall, mau cari makan, mau ketemu teman, please lebih baik jangan stay di rumah. Yang setuju katakan amin. Ya ikutilah prokes ya yang dibuat oleh pemerintah. Ya ini untuk, bahkan ya prokes ini kalau di luar negeri maka dikasih aturan-aturan denda, dicambuk, dipenjara dan sebagainya, karena ini sangat urgent, sangat berbahaya sekali bagi keselamatan jiwa kita semuanya. Oleh sebab itu kita sekali lagi ya, kita harus mengikuti prokes ya, kita harus tidak berada di tempat-tempat yang keramaian, kita tidak harus menjauhkan daripada perkumpulan apa saja itu, pernikahan lah, ulang tahun lah, orang tua dan sebagainya ya, acara apa saja, reuni lah, arisan lah, semuanya please kita stay, kita stop sebentar, kita pending dulu saudaraku ya, jangan bermalam-malaman sampai di luar, pergi sampai malam-malam pulang ya, kita harus menjaga ya kebersihan, kita harus mencuci tangan kita, pakai masker, dan hari-hari ini masker dianjurkan bukan lagi satu Bapak Ibu, kita harus memakai masker double Bapak Ibu ya, karena ya virus ini begitu ya kencang sekali, cepat sekali penularannya ya. Jangan ya mengusap wajah kita dengan tangan kalau kita tidak ya percaya itu tangan kita bersih, benar-benar bersih Bapak Ibu ya, kita harus mencuci tangan benar-benar. Kalau bisa kemana kita pergi, bawa sanitizer, bawa itu cairan buat cuci tangan, taruh di saku ya, sebelum kita pegang sesuatu, apalagi makan, apalagi pegang muka, kita semprot dulu Bapak Ibu, baru kita boleh memegang muka kita atau mengambil makanan dan sebagainya ya. Kita kalau sudah keluar dari rumah, pulang ke rumah cepat, jangan kemana-mana dulu, langsung pergi ke kamar mandi ya, langsung bilas dari kepala sampai kaki, keramas, cuci rambut, mandi, kasih sabun semuanya, baru kita memakai baju, baru kita berkumpul dengan keluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Ini Bapak Ibu, ini kita harus melakukan di dalam waktu sesaat, bukan sepanjang umur hidup kita, tetapi hari-hari ini selama masih ya gencarnya saudaraku Bapak, virus ini sedang mengencarnya, kita harus stay di rumah. Setuju katakan amin. Katakan lagi sebagai yang tukang keluyuran, jalan-jalan ngalor ngidul, gak ada tujuan yang jelas, katakan kau harus stay di rumah, kau harus stay di rumah. Anak-anak kita harus tegas dan keras, bahkan bila perlu kita pakai rotan kalau mereka tidak mau mentaati kita. Setuju katakan amin. Karena ini demi keselamatan kita semuanya ya, karena Bapak Ibu mungkin kita tidak keluar, tetapi kalau anak-anak kita keluar terus juga begitu berbahaya. Perhatikan Amsal 27 ya ayat yang ke-12 ya, dikatakan Amsal 7 ayat ke-12 ini bagus ayatnya, dikatakan kalau orang bijak melihat malam, orang bijak, orang wise, orang yang mengerti, orang yang mau tanggap saudaraku ya, keadaan-keadaan yang hari-hari yang terjadi, apa yang sedang terjadi, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Itulah ya, orang bijak, orang wise ini kalau melihat ada malapetaka, ada berbahaya ya, bukan ditambah mendekatinya, mau tambah pingin tahu, mau ngetes lagi benar nggak ada virus nggak, jangan Bapak Ibu. Alkitab berkata orang bijak akan bersembunyi dia, tetapi orang yang tidak berpengalaman atau orang goblok atau orang yang kulitnya kayak kebo, orang keras kepala, orang yang tidak punya hikmat, yang tidak berhikmat ya, dia berjalan terus, lalu apa yang terjadi? Maka kenalah celaka ya. Sekali lagi saya beritahukan, jangan keluar, ini bagian dari kita. Walaupun kita tahu Tuhan perlindungan kita, naungan pemelihara yang melindungi kita, bahkan darah ya Yesus sanggup memproteksi kita, tetapi bagian saudara dan saya ya, Tuhan bilang stay lah di rumah di dalam sesaat ini ya, di hari-hari yang ini itulah ya, tinggalkan ya, tundakanlah Bapak Ibu ya semua acara kegiatan-kegiatan ya. Mari sekali lagi jangan takut
Ya, sekali lagi jangan takut, jangan khawatir di tengah ya virus corona yang sedang mewabah saat ini. Ingatlah kita punya Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, dia jauh lebih besar dari semua bahaya-bahaya yang bisa mengancam ya keselamatan nyawa kita. Oleh sebab itu saya ingin memberikan beberapa nasihat bagi kita semuanya. Ya, dikatakan jangan kita terus membesar-besarkan, menyebarkan ancaman dengan virus corona. Ya, dengan mengirim berita-berita via WA, Facebook, IG. Aduh, saya kalau baca di grup-grup ini, handphone ini, ya kalau kita lihat mulai virus kempek rasanya Bapak Ibu. Ya, memikirkan betapa mereka yang tidak sanggup mendengar berita ini, tidak sanggup membaca, membuat mereka tambah ketakutan lagi. Akibat daripada ketakutan ini menyebabkan imun kita menjadi lemah. Ya, proteksi darah Yesus akan menjadi hilang dalam hidup kita karena kita tak ketakutan, karena kita tidak lagi percaya. Ya, oleh sebab itu please Bapak Ibu, stoplah untuk membesar-besarkan virus corona. Stoplah untuk mengirimkan ya Alkitab mengajarkan pada saudara dan saya. Ya, kirimlah berita baik, sebarkanlah berita baik kepada seluruh dunia. Bukan berita yang menakutkan, bukan berita yang membuat orang lain bisa menjadi celaka. Bapak Ibu, jangan mencelakakan orang ya supaya engkau pun juga tidak dicelakakan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita tabur kebaikan, saya percaya kita akan menuai kebaikan. Yang setuju katakan amin. Ya, yang kedua ya Bapak Ibu, ya bicaralah kuasa Kristus, bicaralah tentang firman Allah, bicaralah tentang darah Yesus, bicara tentang janji-janji Yesus, bicaralah bahwa kuasa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kirim berita demikian, kirim video-video yang demikian Bapak Ibu. Ya, ini berita yang bisa menguatkan jemaatmu sehingga ketika mereka terserang virus, saya percaya ada perlindungan Allah karena imun mereka kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, oleh sebab Bapak Ibu, ya kami rencana untuk bulan ini ya kami sudah on-site Bapak Ibu ibadah, tetapi karena melihat keadaan situasi ya kami ya membatalkan ya atau menundanya saudaraku, mungkin bulan Agustus dan bulan selanjutnya. Ya, bukan berarti kami tidak berani Bapak Ibu, bukan berarti kami ya tidak percaya kepada darah kuasa perlindungan Tuhan Yesus, bukan. Tetapi kita harus ya belajar kata firman Allah, kita harus bersembunyi sejenak. Tetapi justru saya melihat bahwa ketika kita tidak onsite, kita online Bapak Ibu, maka berita-berita ini akan lebih tersebar, lebih luas lagi. Ya, sebaliknya Bapak Ibu, ada jutaan mimbar-mimbar kecil-kecil di dalam rumah sedang dibukakan oleh Tuhan kita Yesus. Oleh sebab itu pesan saya kepada ya kita semuanya, ya mari kita ya ikutilah berita atau ya ibadah-ibadah online. Ya, kita bantu menyebarkan lebih luas ke grup-grup kita yang lain. Kita forward, kita kirim sebanyak-banyak mungkinnya. Ini adalah satu cara yang saya percaya mungkin ini pula merupakan satu rancangan daripada Tuhan Yesus supaya Injil ini tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Coba lihat lagi di dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Nah, setelah Injil ini, saudara yang sudah boleh menjadi ambil bagian di dalam memberitakan Injil, mengirimkan, memforward berita ini, ya sebanyak-banyak mungkin saudara sudah menjadi bagian daripada rencana daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau Injil ini sudah sampai ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahan. Sangkakala akan berbunyi, Tuhan Yesus bersama para malaikat akan turun dari surga ke awan-awan, menjemput bagi saudara yang sudah mendahului, yang sudah dipanggil duluan Tuhan, akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Kalau saudara dan saya masih hidup ya di dunia ini, kita pun juga akan terangkat
diangkat di dalam tubuh kemuliaan. Tubuh jasmani ini akan kembali kepada tanah. Tubuh kemuliaan akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Ada pesta perjamuan anak domba Allah selama 7 tahun dikatakan. Ya, oleh sebab ibu bapak ibu jangan takut ya dengan keadaan demikian. Ya, kita akan bersama-sama Yesus. Mempelai Kristus akan segera menjemput saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu ya berjanjilah, kasih tahu sebelah kiri kanan lagi, katakan ya dengar berita Injil ini, ayo forward. Ya, forward sebanyak-banyak mungkinnya. Ya, percayalah bahwa engkau telah mengambil bagian di dalam rencana untuk memberitakan Injil kerajaan, agar Injil ini bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya sekali lagi ada 2 bagian Bapak Ibu yang kita sama-sama belajar pada pagi hari, pada saat hari ini. Ya, perlindungan Tuhan itu ya tidak dengan sendirinya begitu terjadi. Ada 2 bagian. Yang pertama bagian Tuhan, yaitu menjaga, memproteksi ya saudara dan saya dari kuasa kegelapan, dari virus, penyakit, kecelakaan, roh kematian, dan memberkati saudara dan saya. Oleh sebab itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, gimana dalam keadaan apapun juga, jangan lupa untuk berdoa. Ya, minta darah Yesus melindungi kita, darah Yesus minta proteksi kita, dan jangan lupa mengikuti perjamuan kudus ya yang dilakukan oleh setiap ibadah daripada gereja. Jangan mengabaikan, jangan itu menganggap remeh, yaitu sebuah liturgi, tapi ini sebuah pesan Tuhan Yesus yang saya ingin sampaikan pada saudara dan saya. Dan bagian yang kedua atau bagian kita adalah yang sangat penting, yaitu kita harus stay di rumah, kita harus tinggal di rumah kecuali kalau itu urgent. Sekali lagi, kalau itu sangat penting sekali, kita harus pergi, tapi dengan mengikuti prokes, tidak berada di tempat-tempat keramaian, tidak berada di tempat perkumpulan apa saja, tidak sampai bermalam-malam di luar, menjaga kebersihan, cuci tangan kita, pakai masker double gitu katakan, tidak mengusap wajah kita dengan tangan sebelum kita mencucinya. Dan ketika kita pulang ke rumah, jangan lupa mandi, keramas cuci rambutnya, cuci badan kita semuanya, baru kita berkumpul dengan keluarga kita lagi. Yang setuju katakan amin. 2 hal yang sangat sepele, dan saya percaya saudara, biarlah ini saudara boleh renungkan, kita praktek dalam kehidupan, maka saudara akan melihat bagaimana firman Allah itu iya dan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh menikmati firman-Mu yang Engkau mengajarkan bagaimana Engkau berjanji untuk melindungi kami Tuhan, memproteksi kami dengan darah-Mu Yesus Kristus, memproteksi kami dengan tubuh dan darah melalui perjamuan kudus. Oleh sebab itu kami mau belajar mentaatinya, dan Engkau juga mengajarkan supaya kami stay di rumah di hari-hari yang genting ini Tuhan. Untuk kami, kalaupun juga kami harus pergi karena urgent, kami harus mengikuti prokes. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya Bapak, kami akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Dr. Harjo. Waktu kami persilakan dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan.
Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun. Ampuni mereka ya Aba. Ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh rana bakana mayara la bala 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 bala. Oh terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa roti dan anggur ini bukan sebuah lambang atau sebuah, sekali lagi bukan sebuah liturgi, tapi ini sebuah janji iman bagi saudara sungguh-sungguh yang percaya, ya pasti akan mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak Gembala Pembina kami yang sudah boleh memimpin perjamuan kudus bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ya ada sebuah pemberitahuan aja, ya kita akan masih terus ibadah online sampai kita melihat tanda-tandanya, ya keadaan kita sudah memungkinkan, maka kita akan melakukannya berdoa dan terus berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, merupakan hal yang sangat rutin bagi saudara dan saya untuk belajar mentaati Tuhan, ya untuk mengembalikan perpuluhan di awal daripada minggu yang pertama ini. Oleh sebab itu mari kembali, kalau saudara membawa persembahan itu, mari kita pegang tunggu persembahan itu, kita akan berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah mengizinkan kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Saya percaya Tuhan bahwa saat kami makan dan minum, ada kuasa kebangkitan yang tidak bisa ditahan oleh segala persoalan penyakit, bahkan iblis sekalipun. Ada darah Yesus Kristus yang memproteksi, melindungi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membawa mengembalikan, belajar mengembalikan untuk perpuluhan yang sudah Kau berkati kami sepanjang bulan lalu Tuhan. Dan kiranya kami serahkan, dan biarlah Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berjanji untuk menghalaukan segala belalang yang mencuri, menggorgoti, yang merusak kami, segala kecelakaan, keburukan COVID-19, segala malapetaka kami tolak semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan Engkau berjanji untuk kami melepaskan berkat 30, 60 berkat 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka kembalikan tidak akan hilang, tetapi akan berkembang, bertambah dalam kehidupan. Karena segala berkat itu bukan karena situasi kondisi kita, kan segala berkat itu datang dari Engkau, sumber daripada segala sumber berkat. Karena jika Engkau membuka, tidak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa syafaat sekali Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara, teman-teman kami atau jemaat yang mungkin yang ada sedang di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri di rumah Tuhan. Oh, anak-anak kami di dalam nama Yesus, dari tempat ini Tuhan, oleh kuasa darah Yesus kami melepaskan Tuhan, oleh bilur-bilurnya Yesus, aku katakan sembuhlah engkau dari COVID-19, sembuhlah dari segala penyakit apapun juga, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dari tempat ini Tuhan, aku berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang, yang harus bekerja untuk mencari nafkah Tuhan. Aku minta perlindungan, naungan, pemeliharaan-Mu, dan aku minta berkat-Mu turun atas mereka, berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan Kau lepaskan atas mereka, sehingga mereka senantiasa boleh membawa pulang berkat, berkas ke rumahnya untuk keluarganya. Tuhan, mereka yang sedang bekerja Tuhan, mencari pekerjaan, Engkau bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka bisa menemukan kerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Tuhan, mereka yang sedang yang mencari jodoh Tuhan, pertemukanlah jodoh yang sepadan Tuhan, yang seiman, yang diberkati jasmani rohaninya, yang mencintai Engkau, bahkan beribadah bersama-sama, bahkan melayani bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati keluarga-keluarga, biarlah damai sejahtera sukacita Allah memenuhi mereka semuanya saat mereka ada di rumah Tuhan. Biarlah para kepala keluarga berfungsi sebagai imam di dalam rumah tangga, mulai memimpin keluarga di dalam berdoa, dalam ibadah, dalam persekutuan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus.
kami ingin mengakhiri ibadah kami ya dengan pujian ini Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Sebab itu ku percaya, sebab itu ku percaya pada janji-Mu tak akan bergoyang, karena Yesus tak lalai dan menepati janji kepadaku. Sebab itu ku percaya pada janji-Mu Tuhan, tak akan bergoyang, karena Yesus tak lalai dan menepati janji kepadaku. Sama-sama katakan, ku percaya, amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya oh Engkau Allah yang berjanji adalah setia. Terus itu mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu sama lain, angkatlah kedua tanganmu. Bapak, kiranya Elogia, tanganmu yang berkuasa Tuhan, oh turun saat ini memproteksi, menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati jemaat-Mu dan membuat segala pekerjaan mereka kerjakan diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada perlindungan naungan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini sampai kami berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Anaknya, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan lupa hari Rabu ada pertemuan pengurus dan hari Jumat ada call daripada jemaat ya jam 7 malam. Ikutilah bersama-sama untuk kita bertumbuh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Haleluya. Shalom.